ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Halo anak-anak asuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat ikut sekolah minggu. Tante ini senang. Hari ini hari Minggu, bertemu lagi dengan anak-anak di sekolah minggu asuhan. Anak-anak senang ikut sekolah minggu? Iya pasti. Tante ini senang ikut sekolah minggu. Pasti anak-anak di rumah juga senang ikut sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, Tante ini senang bisa ikut sekolah minggu. Anak-anak juga senang ikut sekolah minggu, walaupun sekarang ikut sekolah minggunya masih dari rumah. Tapi kita tetap bersuka cita. Mari kita terus berdoa supaya virus corona segera hilang. Dan anak-anak asuhan boleh ikut sekolah minggu di gereja, boleh ikut ibadah di gereja. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Hatiku bersuka citalah jika orang berkata padaku, mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan sama dengan gereja. Lagu tadi bilang hatiku bersuka cita kalau ada orang yang mengajak kita pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan untuk ikut sekolah minggu, untuk ikut kebaktian. Tapi kita terus berdoa ya, supaya anak-anak asuhan boleh datang ke gereja kalau keadaan sudah aman, virus coronanya sudah hilang. Mari kita terus berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya bersuka cita, saya mengucap syukur karena hari ini, hari Minggu, saya dapat datang ikut sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru. Saya bersuka cita di sekolah minggu, saya dapat menyanyi, memuji Tuhan, dapat berdoa bersama-sama,
dapat memberi persembahan, dan dapat mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolonglah saya duduk dengan tenang, ikut sekolah minggu dengan tertib untuk menyenangkan hati Tuhan. Pimpin saya Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekarang Tante Yeni akan absen. Tante Yeni akan panggil anak-anak satu persatu. Kalau nama anak-anak dipanggil, anak-anak boleh angkat tangan sambil menjawab, "Saya hadir." Gitu ya. Bisa ya, anak-anak asuhan pintar. Kalau Tante ini panggil namanya, jawab yang keras, "Saya hadir." Oke, Tante ini akan panggil ya. Argia, Jacob, Raka, Karel, Hazael, dan Isumi, selamat hari Minggu. Vanka, Damar, Abigail, Giandra, dan Olive, selamat ikut sekolah Minggu. Kemudian, halo Gemma, Etnan, Nara, JJ, Julia, dan Chloe, selamat ikut sekolah Minggu. Hai, Kinaya, Tama, Audrey, Alona, Harel, dan Zoela. Selamat ikut sekolah minggu. Ada David, Eben, Caca, dan Raditya. Selamat ikut sekolah minggu. Kita punya teman baru di kelas asuhan. Ada 2 baby. Selamat datang baby Felicia dan baby Lukas. Selamat bergabung di sekolah minggu asuhan. Nah, tadi Tante ini sudah panggil anak-anak satu persatu. Sudah jawab ya? Saya hadir. Tante ini senang semua bisa ikut sekolah minggu. Sekarang Tante ini mau ingatkan. Mari anak-anak, ambil amplop persembahan kalian. Kalian boleh masukkan uang persembahan ini di dalam amplop. Lalu titipkan dulu pada mama dan papa. Nanti papa dan mama akan masukkan uang persembahan ini ke gereja. Kubri, 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 kubri persembahanku dengan penuh kasih pada Tuhanku. Ya, anak-anak, sekarang Tante ini mau ajarkan anak-anak satu nyanyian tentang gereja. Ya, coba kalian, mana tangan kalian? Ini tangan Tante Yeni. Tangan kalian mana? Coba diangkat. Ya, bagus. Semuanya angkat tangannya. Kemudian tangannya ini disatukan seperti ini. Lalu ditutup seperti ini. Ya, kita akan menyanyi tentang gereja. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Mana gereja? Ini gereja, mana menara, ini menara, mana pintu, ini pintu, mana orangnya, ini orangnya, mana lonceng dalam menara. Neng nong, neng nong, neng nong, neng nong. Nah, nanti anak-anak bisa diulang lagi bernyanyi bersama mama dan papa.
tentang gereja. Sebentar lagi, Tante Ana mau bercerita buat anak-anak, cerita Alkitab. Tentang bagaimana ya beribadah di gereja. Tuhan mau kita beribadah seperti apa ya di gereja? Yuk, kalian duduk yang manis. Dengarkan Tante Ana bercerita Alkitab. Silakan Tante Ana. Selamat hari Minggu anak-anak asuhan. Semoga semua sehat ya. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan bersama Tante Yeni. Kita sudah berdoa membuka sekolah minggu. Nah, sekarang giliran Tante Ana akan bercerita. Bercerita dari Alkitab. Iya. Nah, Tante Ana akan bercerita mengenai Raja Salomo. Siapa? Ya, Raja Salomo. Nah, cerita hari ini berjudul Ibadah yang dikehendaki Tuhan. Dikehendaki oleh Tuhan diambil dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 17. Oke. Nah, ibadah yang dikehendaki Tuhan. Siapa ya Raja Salomo? Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud, ya. Raja Daud yang terkenal. Pasti anak-anak sudah pernah dengar siapa? Raja Daud, ya. Raja Salomo ini juga memimpin bangsa Israel. Raja Salomo terkenal dengan raja yang bijaksana. Wah, Raja Salomo mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, ya, sehingga Tuhan Allah juga sayang pada Raja Salomo, ya. Tuhan memberikan banyak hikmat kepada Raja Salomo. Apa ya hikmat? Hikmat yaitu kepandaian untuk berpikir dengan baik. Ya, oleh karena itu Raja Salomo ini pandai menulis kitab dalam firman Tuhan, ya, yang kita kenal dengan kitab Amsal. Tuhan Allah begitu mengasihi Raja Salomo dengan memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah. Ya, ada emas, perak, tembaga, juga kain-kain yang istimewa. Wow, Raja Salomo dikenal sebagai raja yang sangat kaya, bahkan terkaya pada saat itu, sehingga ia dapat membangun bait Allah dengan megahnya. Kita lihat sama-sama di gambar ya, bagaimana Raja Salomo membangun bait Allah dengan sangat istimewa.
setelah beberapa tahun kemudian Raja Salomo memerintah, dia mulai dipengaruhi oleh banyak orang. Raja Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Ia tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Raja Salomo dan bangsa Israel menyembah berhala. Dia membuat rumah bagi berhala dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bukan lagi menjadi yang nomor satu. Bagaimana sikap Tuhan melihat Raja Salomo dan bangsa Israel? Tentunya Tuhan sangat marah dan Raja Salomo memberikan hukuman kepada Raja Salomo dan bangsa Israel. Namun setelah beberapa tahun Tuhan memberi hukuman kepada Raja Salomo dan bangsa Israel. Raja Salomo dia mulai sadar bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan dengan meninggalkan Tuhan. Ya, pada saat Raja Salomo semakin tua, dia menyadari bahwa Tuhan harus menjadi yang utama di dalam hidupnya. Raja Salomo meminta pengampunan dari Tuhan dan mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang nomor satu. Nah, itu cerita dari Raja Salomo. Kita sudah sama-sama mendengarkan cerita mengenai Raja Salomo. Nah, bagaimana ya kita anak-anak asuhan? Ya, sama seperti Raja Salomo yang akhirnya menyadari bahwa Tuhan adalah yang utama, kita pun juga demikian. Kita juga harus mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu di dalam hidup kita. Kita harus menyembah Tuhan saja. Kita juga beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, seringkali anak-anak memikirkan atau mengutamakan kesukaannya sendiri. Ya, betul nggak? Kita sering sekali lupa bahwa Tuhan yang utama, tetapi kita memilih memikirkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, bukan mengutamakan Tuhan. Bagaimana ya kita bisa memilih kegiatan-kegiatan apa saja yang mengutamakan Tuhan dibanding kesenangan kita sendiri. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ada gambar di mana anak-anak mengikuti kelas sekolah minggu. Tetapi juga ada gambar anak-anak bermain bersama teman-teman di taman. Mana yang kita pilih ya? Kita sebagai anak Tuhan tentunya akan memilih kegiatan di hari Minggu dengan hadir atau ikut kegiatan sekolah minggu. Betul, kita akan memilih gambar untuk melakukan kegiatan di sekolah minggu, bukan bermain di taman. Coba kita lihat lagi pada gambar ini. Nah, kita lihat gambar yang di atas adalah gambar orang-orang yang beribadah di gedung gereja pada hari Minggu. Kemudian gambar di bawah pada hari Minggu kita tamasya atau berlibur ke pantai. Coba kita lihat, kalau kita sebagai anak Tuhan mengutamakan Tuhan sebagai yang nomor satu, kegiatan mana yang dipilih oleh anak-anak? Ya, benar sekali.
sekali. Kita harus mengutamakan Tuhan dengan memilih kegiatan beribadah di gedung gereja pada hari Minggu, beribadah bersama keluarga. Kita hadir di kebaktian pada hari Minggu. Oke, selanjutnya coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat ada kegiatan anak-anak yang sedang menyanyi memuji Tuhan di kelas sekolah minggu. Ada juga anak-anak yang sedang berdoa kepada Tuhan. Sedangkan gambar yang di bawah menunjukkan gambar anak-anak bermain sepak bola. Gambar mana yang dipilih? Ayo, kalau hari Minggu kegiatan apa yang kita pilih? Ya, betul. Kita lebih memilih hadir ke sekolah Minggu untuk menyanyi memuji Tuhan, untuk berdoa dibandingkan kita memilih kegiatan main di luar. Betul ya? Oke, kemudian kita akan lihat lagi ya. Seringkali kalau kita di rumah, anak-anak juga memikirkan kesukaannya sendiri. Ya, betul nggak? Kadang-kadang anak-anak suka memilih apa yang anak-anak suka, kegiatan yang paling asik apa ya? Kita lihat di atas ada gambar seorang anak yang asik banget nonton film kartun. Siapa yang suka film kartun? Pasti banyak. Ya, pasti anak-anak suka. Tapi kita harus bisa membagi waktu. Nah, di sini Tante Ana ada kasih lihat gambar anak-anak sedang mendengarkan mama dan papa bercerita mengenai tokoh Alkitab. Ya, dengan kakak juga. Ayo, mana yang dipilih kegiatannya? Lebih baik asik nonton film kartun atau kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari papa dan mama? Iya, betul. Kita memilih kegiatan yang di bawah, di mana kita bisa mendengarkan bersama-sama dengan keluarga kita. Cerita mengenai firman Tuhan yang baik untuk kita. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Wow, sebelum tidur ini. Mau tidur, kok asik ya main handphone, banyak games di handphone. Setiap anak kita lihat di sini pegang handphone masing-masing ya. Mana yang kita pilih ya? Sedangkan yang di bawah mau tidur kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan sepanjang hari. Pilih kegiatan yang mana? Iya, betul. Kita sebagai anak Tuhan lebih memilih kegiatan yang mendahulukan Tuhan, yaitu berdoa, berbicara dengan Tuhan. Ya, kita berbicara dengan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, ada gambar apa lagi ya? Oh, asik bermain. Bermain-mainan. Wah, semua anak-anak asuhan pasti suka bermain ya. Kegiatan yang di bawah ya, Papa mengajak kita untuk bernyanyi bersama memuji Tuhan. Mana yang dipilih? Iya, tentunya kita sebagai anak Tuhan harus memilih bernyanyi, memuji Tuhan bersama keluarga di rumah. Jadi menyanyi memuji Tuhan tidak harus di gereja. Di rumah pun kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus senang tentunya dan sayang kepada anak-anak jika kita mau mengutamakan Tuhan daripada kesenangan
atau kesukaan anak-anak sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembacaan ayat hafalan. Ya, Tante Ana akan bacakan, nanti anak-anak dengarkan dan tirukan ya. Oke, ayat hafalan diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 2a yang berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sekali lagi ya, dari kitab Mazmur 100 ayat 2a yang berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Oke, sebentar lagi kita akan menyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Semua anak-anak tentunya suka memuji Tuhan, suka menyanyi bagaimana menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Yuk kita mari bersama-sama bernyanyi dari pujian Tuhan yang berjudul Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Oke, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu, aku suka berdoa, aku mengasihi orang lain, mengasihi teman, aku suka mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu. Tante Ana senang semua anak-anak bisa mengikuti kelas sekolah minggu dari awal sampai dengan akhir. Kita akan menutup sekolah minggu dengan berdoa bersama-sama. Anak-anak lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur Tuhan sudah melindungi dan menjaga kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal sampai dengan akhir. Kami sudah belajar dari firman Tuhan mengenai Raja Salomo yang mengutamakan Tuhan. Begitu juga kami anak-anak-Mu berjanji akan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berjanji Tuhan akan menjadi yang nomor satu dalam setiap perbuatan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan selesai sekolah minggu. Tuhan tolong jaga anak-anak-Mu beserta keluarga supaya sehat dan sepanjang minggu ini kami terus diberkati oleh Tuhan di dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak asuhan. Semoga semua anak-anak, mama, papa, dan keluarga sehat semua.
semuanya. Sampai minggu depan. Salam.